Halo semuanya, sekarang saya lagi bersama Raditya Dika. Yes, halo semuanya. Sutradara, penulis, Ya. komedian, dan tajir. Ya. Wadaw, harus banget ya. Oke, teman-teman, nanti ke depan saya akan banyak tanya jawab sama Raditya Dika, jadi teman-teman bisa simak yang satu ini. Video ini disponsori oleh dropshipaja.com. Mau jualan online tapi tidak punya produk? Dropship aja di dropshipaja.com. Ya, Bang Radit. Makasih udah datang ke sini. Sama-sama dekat rumah. Dekat rumah, akhirnya gue dulu nontonin stand up lo, film, buku, semua gue beli. Dan ternyata lo datang ke show gue di Jakarta, yang cerita cintaku. Sabtu malam. Iya, gue nge-play 4 kali kan pakai email berbeda. Iya, karena zaman itu gue belum jual di loket tuh, masih manual kan. Jadi lo harus ngasih email, nanti kita respon gitu. Dan akhirnya gue ikut, pecah banget sih waktu itu. Awal mulanya tuh lo bisa kayak gini tuh gimana sih? Kayak gini tuh gimana? Kayak gini tuh maksudnya sekarang kan lu udah punya followers, karya-karya lu udah banyak. Awal mulanya kan nggak mungkin lu langsung terkenal gitu aja. Berawal dari mana? Dari buku, bikin buku atau gimana? Kalau gua dan sahabat gua Panji Pragiwaksono, kalau lagi ngobrol dia selalu bilang, lu tuh pemalas yang produktif, dia bilang. Pemalas yang produktif? Pemalas yang produktif, karena gua orangnya mager, 100% mager. Gua nggak suka keluar rumah, gua nggak suka ketemu orang, gua bahkan kalau ada event apa segala macam gua memilih untuk menyendiri gitu. Jadi gua mageran banget anaknya gitu. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena gua menghabiskan banyak waktu gua dengan sendirian dan melamun. Gara-gara sendirian dan melamun muncullah semua ide-ide itu gitu. Ide untuk bikin film, ide untuk merangkai stand up comedy, ide YouTube gua mau gua apain lagi gitu. Jadi karena gue pemalas yang produktif dan sering melamun, jadinya muncul ide-ide yang selama ini gue taruh di berbagai macam hal yang gue bikin. Boleh nggak jelasin source of income lu sekarang dari mana aja? Untuk hidup nyaman, lo harus punya revenue stream yang banyak. Jadi revenue stream gue itu gue coba cari sesuai apa basic gue gitu. Basic gue menulis. Gue dapet dari menulis skenario. Karena basic gue menulis, gue mungkin bisa bikin serial sendiri gitu misalnya. Ya gue dapat sebagai produser atas serial itu. Karena basic gue menulis, mungkin gue bisa main di skrip yang gue bikin. Ya gue dapat juga dari situ. Oh, gue ada cerita cintaku show. Berarti revenue stream gue bisa datang dari kegiatan off-air gue. Tapi ada bagian-bagian yang bisa gue tayangkan di YouTube. Yang bagian penonton maju membacakan. Ya mungkin revenue stream gue bisa datang dari situ. Jadi caranya adalah mencari sebanyak-banyaknya revenue stream dari basic yang lo kuasai. Karena itu leverage lo. Pertanyaan kedua lo yang lebih dalam. Paling gede dari mana? Paling gede dari mana? Paling gede, sejujurnya gue nggak pernah ngitung. Oh, nggak pernah ngitung? Sama sekali nggak pernah ngitung. Terima aja pokoknya? Gue pokoknya terima aja. Yang penting gepokan gitu ya? Ya, gepokan. Paling gede sebenarnya dari menjadi bagian dari dropshipaja.com. Paling gede ya, tapi kalau YouTube lumayan sih. YouTube lumayan. Di sekelilingnya ya, maksudnya dengan sponsorship dan lain-lain. Paling gede dari YouTube. Tapi dari brand yang masuk juga gede dong? Dari brand yang masuk juga gede. Kalau mau nyebutin angka, kira-kira 300 miliar dolar Zimbabwe. Dari YouTube juga gede. Tapi waktu itu karya pertama yang benar-benar nge-boom itu berarti dari buku? Kalau masalah nge-boom ya, itu kan sangat relatif ya. Nge-boom tuh mungkin dalam artian orang banyak yang menyimak gitu ya. Sebenarnya dari zaman gua ngeblog, gua kan dulu nulis cerita sehari-hari gua di blog. Zaman gua SMA, dari zaman gua SMA itu orang udah banyak yang membaca dan melihat gitu. Jadi gua ngerasa gua diperhatikan itu mungkin semenjak zaman justru ngeblog. Gitu. Dari situ gua bikin buku, kebetulan karena dari blog ke buku itu jadi punya market yang beda lagi. Jadi makin terlihat lagi, kan lebih mainstream lah kalau buku ya, orang tinggal datang beli, baca gitu. Dari situ ke film makin mainstream lagi, karena pembaca buku, pembaca film kan penonton film juga agak beda gitu. Dari situ ke YouTube beda lagi gitu. Jadi pelan-pelan lah. Gitu. Tapi dari awal
lu udah mengatur belum kayak oke, pertama karir gua akan ke blog dulu, terus ke buku, terus ke film, terus ke stand up. Udah diatur apa memang di tengah jalan lu baru berpikir oke, ini kayaknya inline nih gitu. Nah, gua bikin tour stand up komedi aja, gua nggak tahu bulan depan gua main di mana. Padahal gue yang bikin sendiri. Jadi gue bahkan nggak tahu bulan depan gue ngapain. Kayak ada beberapa kota nih buat yang Februari kan. Kita syuting ini Januari ya. Buat Februari ada beberapa kota lagi gue rangkai. Gue aja baru tahu tuh seminggu ini gitu bahwa gue bulan depan akan kemana gitu. Jadi menjawab pertanyaan lo, zaman itu gue bahkan nggak tahu blog gue akan jadi buku akan jadi film, gue akan main di YouTube dan lain-lain, gue akan jadi stand up comedian, gue nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali, berarti ngalir gitu aja. Ngalir gitu aja. Oke, dan semuanya terlihat berhasil semua gitu ya? Terlihat berhasil, iya terlihat berhasil. Tapi tidak seberhasil dropshippingaja.com. Kita lihat yang satu ini. Dropship aja bang. Oh dropship aja, oh itu salah berarti ya. Oh iya oke. Terus kan semuanya terlihat mulus, bagus, terus lu tau udah terlihatnya gitu bahagia gitu. Ada nggak momen-momen struggle yang mungkin lu bisa share di YouTube gua gitu? Ada. Jadi dulu itu ya, gua kan mulai dari blogger, habis itu jadi penulis. Gua pernah di Citos, di Talavera ya, di apa namanya daerah situ lah, pokoknya di Cilandak situ. Gua lagi naik eskalator, ketemu teman SMA gue, dia nanya lu kerjanya apa sekarang, terus gue bilang gue jadi penulis buku. Terus dia bilang penulis buku mah nggak akan punya karir ya gitu. Dia nggak akan jadi direktur penulis, dia kan nggak punya tangga karir ya, nggak jadi manajer penulis, nggak jadi direktur penulis gitu. Tapi gara-gara omongan itu gue jadi sedih kan. Gue pulang ke rumah, anjir bener juga nih orang ya, gue nggak punya karir ya, gue nggak bisa meniti tangga gitu kan. Nah tapi gara-gara omongan dia, gue jadi berpikir karir itu mungkin gak selamanya ke atas, tapi bisa ke samping juga. Jadi tangga itu gue robohin ke samping. Dari penulis jadi sutradara jadi produser dan lain-lain. Jadi gue makin geser. Jadi gue punya revenue stream yang banyak gitu untuk menyokong kehidupan gue. Momen-momen struggle gue memang tidak mungkin setidak dramatis teman-teman yang lain ya. Ditolak lah sama penerbit apa segala macam. Kebetulan gue punya keberuntungan yang cukup lah, dalam artian gue datang ke penerbit diterima, gue ketemu produser yang tepat gitu untuk film. Jadi nggak sedramatis itu, cuman memang banyak banyak dilihat orang sebelah mata lah pas zaman-zaman gue jadi penulis itu. Ada nggak satu momen nih yang jadi turning point lo dari yang tadinya lo misalkan belum jadi apa, terus gara-gara momen itu terus lo jadi naik gitu? Ya, gue mendefinisikan hidup gue tuh dari milestone yang gue bikin. Salah satu milestone gue adalah untuk punya buku. Gara-gara punya buku itu, gue jadi terlihat dalam tanda kutip. Salah satu milestone gue lainnya adalah untuk punya serial komedi sendiri. Which is Malam Minggu Miko pada saat itu. Dan itu membuat gue terlihat juga. Salah satu milestone gue lain adalah untuk bisa stand up comedy gitu. Dan gue capai juga, dan itu membuat begitu banyak orang juga melihat gue gitu. Jadi pencapaian-pencapaian kecil dalam hidup gue ini adalah turning point tadi gitu. Lu pernah bikin satu video tentang pensiun di usia di 40 tahun. Oke. Berarti ketika lu memutuskan untuk pensiun, kan udah ada income yang lu dapatkan. Betul. Gimana strateginya singkat supaya orang tuh paham kalau caranya tuh berarti lu ada satu momen di mana lu bisa bekerja, tapi tanpa memikirkan omset dari si pekerjaan yang lu bikin ini. Jadi kayak lu bisa bekerja kayak autopilot bisnis itu ya. Mirip. Oke, pertama gue bukan businessman. Jadi gue kan nonton lu juga di beberapa video di channel lu juga gitu. Gue kayak nggak bisa deh kayak gitu, karena pertama gue orangnya magang gitu kan. Terus jadi gue nggak punya semacam framework di mana gue akan mikir gue akan punya bisnis A itu akan mendatangkan revenue tiap bulan, gue hanya butuh delegasi orang sehingga gue tinggal misalnya ngambil profitnya berapa per tahun gitu. Gue anaknya minimalis banget, jadi gue nggak akan mikir sampai situ. Yang gue pikir untuk pensiun adalah gini, setiap income yang gue dapat gue sisihkan untuk tabungan pensiun gue. Tabungan pensiun gue itu harus mencapai sekian banyak yang tiap tahun bisa gue ambil 4% untuk menghidupi gue.
Oh, oke. Gitu. Kenapa 4%? Karena kalau gue taruh di katakanlah reksadana pendapatan tetap 5-6% per tahun lah katakanlah. Yeah. Kalau gue ngambil 4%, tabungan gue naik, selisihnya bisa 1% kan. Jadi sampai mati pun secara teori itu tidak akan habis. Nah, jadi karena gue punya itu di ujung kepala gue punya tabungan pensiunnya harus segini sehingga 4% bisa gue ambil. Gue punya angka yang harus gue tuju. Sehingga itulah yang ngebuat gue setiap kali gue punya uang, gue taruh di sana gitu. Jadi sesimpel itu aja. Tapi sebelumnya punya background di finance juga? Iya, gue kuliah di finance. Kuliah di finance. Oke. Terus gue mau nanya lagi bang. Menurut lu selama lu bikin konten di sosial media, terus lu konsisten. Hal apa yang paling penting nih yang bisa bikin lu terus sampai bisa seperti sekarang? Paling penting nih. Paling penting adalah untuk menjadi berbeda. Menjadi berbeda. Itu udah paling penting. Kak, contohnya, misalnya gue lagi mau bikin tour stand up comedy kan. Lagi bikin misalnya. Ketika gue duduk bareng, waktu itu yang bantuin gue mikir juga Mo Sidik, yang which is adalah MC buat opener dan MC untuk stand up gue. Lo juga nonton kan saat itu. Gue duduk bareng, gue juga nanya gitu. Gue pengen bikin tour stand up comedy, gue pengen keliling Indonesia. Tapi apa bedanya? Ketika teman-teman yang lain udah bikin, ketika Panji udah bikin, Ernest udah bikin, semua komedian yang oke-oke di Indonesia udah pada bikin, pembeda gue apa? Jadilah kita ngerangkai-rangkai. Nah, mulai cerita cintaku itu. Gimana kalau nggak cuma stand up, tapi penonton juga ikut bercerita. Dan gua harus berpikir di atas panggung untuk membuat itu lucu. Oke. Jadi itu exciting buat gua. Karena pertama itu beda. Kedua juga, ya gue jadi bisa kerja juga di atas panggung gitu. Dalam artian, gua bahkan nggak tahu apa yang akan terjadi di panggung itu ketika penonton maju gitu. Jadi excitement itu yang ngebuat gue ngebikin cerita cinta kultur ini. Tapi di perjalanan nih, pasti kan ada beberapa penonton yang suka nanya ke orang yang diwawancara, iya nih gue udah mau melangkah ke satu hal, tapi gue malas, terus gue gagal, gue jadi nggak mau berjuang. Kalau lu kan tipenya kayak kerja terus lu konsisten banget soal kerja dari zaman buku sampai sekarang. Betul. Apa yang bisa bikin kayak gitu sebenarnya? Pertanyaannya tuh apa yang ngebuat mau motivasi gue? Iya, motivasi lu. Terus terang nih, tabungan pensiun itu. Goalnya berarti tabungan pensiun. Iya, dari 2005. 2005 April kan buku gue terbit. Habis itu 6 bulan kemudian gue dapet cek royalti per tahun. Dan angkanya buat gue saat itu lumayan besar. Itu langsung gue taruh untuk tabungan pensiun dan gue udah bagi-bagi buat pendidikan anak gue. Jadi gue punya tabungan pendidikan anak dari tahun 2005 itu. 2005-2006 lah gue udah mulai mikir untuk selain pensiun juga punya tabungan anak. Nah, waktu itu ditanya kan mau dikasih nama siapa nih sama financial planner gue kan buat tabungan anak ini gitu, karena gue nggak tahu teman beranaknya gue juga nggak punya ya kan, jadinya namanya kecoa waktu itu. Jadi gue punya akun itu atas nama kecoa gitu yang isinya adalah tabungan pendidikan yang which is adalah anak gue sekarang kan Alinea kan Alia. Ya uang sekolah dia juga udah gue siapin dari dulu gitu. Berarti lu memplan segala sesuatu, goalnya motivasinya untuk investasi itu ya? Iya, buat tabungan pensiun gue. Karena gini, sangat menyeramkan ya untuk kerja di lingkungan gue. Karena gini, maksud gue menulis buku. Pada saat itu ya, menulis buku, menulis blog. Gue nggak tahu ada berapa buku lagi di dalam diri gue. Dan semua orang sekeliling gue, teman-teman kuliah, gue bilang, kerjaan lo oke sih. Tapi kan lo tahu sendiri, seniman itu kalau tua susah. Balik lagi nanti ketemu siapa gitu. Teman gue yang udah kerja di perusahaan mana gitu. Ya mungkin saat ini lo oke gitu. Tapi kita nggak pernah tahu kan lo tuanya gimana gitu. Gue nggak tahu itu mereka ngomong kayak gitu karena peduli sama gue atau iri, gue nggak tahu ya. Cuman maksudnya adalah itu ngebuat gue berpikir justru. Ya berkat mereka juga gue langsung berpikir. Kebetulan gue juga kuliah finance, gue tahu the power of compounding interest. Semakin awal kita investasi semakin gede di ujungnya. Jadinya saat itu juga lah gue nyoba gitu. Terakhir nih sebelum kita menutup sesi kali ini, apa pesan lu buat teman-teman semua nih yang sekarang mungkin profesinya jadi seniman. Terus lu membuktikan kan bahwa seniman tuh bisa pada akhirnya bisa pensiun juga dengan income yang oke. Bisa banget. Terus
dia misalkan mungkin pengusaha juga, sekarang lagi jalanin bisnisnya, terus dia lagi struggle. Apa pesan lu buat mereka semua yang sekarang sedang meniti karir atas apa yang dia pengen? Ya jangan cengeng sih menurut gue sih. Jangan cengeng. Iya, karena gini, gue punya mentor dulu, namanya Mas Salman Aristo, penulis layar lebar hebat banget gitu. Terus gue nanya sama Mas Aris gitu, Mas gimana sih cara Mas Aris bisa nulis seproduktif itu, padahal pada saat itu gue ngelihat dia tuh sibuk banget gitu. Gue ngerasa gue aja nggak sesibuk dia, nggak bisa punya waktu buat nulis gitu. Kok bisa gitu? Mas Aris cuma bilang jangan cengeng, dia bilang. Ya jangan pernah bilang misalnya gue mau nulis nih, tapi gue nggak mood, gue harus dengerin lagu supaya gue tenang. Ya nulis aja lah, nggak usah cengeng gitu. Nggak usah bilang gue nggak bisa nulis karena gue nggak konsen. Jangan bilang gue nggak bisa nulis karena gue harus travel. Jangan bilang gue nggak bisa kerja karena gue ini segala. Ya nggak usah cengeng aja, udah bikin aja gitu. Nah gara-gara dia, gue sekarang bisa nulis di mobil, bisa nulis di bioskop. Gue pernah nonton di Singapura waktu itu. Nulis di bioskop. Ada IMAX, bioskop IMAX Singapura itu. Gue nonton, terus gue pikir, anjir nih filmnya kurang seru nih gitu. Gue mojok ke atas kan, waktu itu kebetulan sepi juga, ngeluarin laptop, bioskop lagi main, gue tulis aja gitu. Gara-gara itu gitu, gara-gara Mas Salman Aristo, satu kata itu ya, satu kalimat itu ya, jangan cengeng itu, gue aplikasikan ke semua hal gitu. Gua nggak tahu cara menyutradarai, memproduksi serial TV gitu kan. Waktu itu bikin malam minggu Miko. Ya nggak usah cengeng, bikin aja gitu. Ya udah gue bikin aja semampu gua gitu. Tiba-tiba Kompas TV nelpon minta beli buat 2 season. Gua nggak punya PH, ya nggak usah cengeng, cari aja siapa yang punya PH. Terus kita bikin bareng-bareng gitu. Ya begitu terus sampai sekarang. Apa tips buat abang untuk teman-teman yang sekarang mungkin dia punya dana nih, terus dia kan udah nonton video abang. Yang mana nih? Video gue banyak yang ngaco juga nih. Yang Anda nonton yang bandingin air putih atau yang mana nih? Karena saya bikin yang pinter-pinter, Anda tidak nonton. Terus begitu gue bikin cover lagu I Love You 3000, rame ya nonton. Investasi, pensiun sebelum usia 40 apa? Sebelum usia 40. 40. Nah, bagi orang-orang yang punya duit, punya uang, tapi mungkin duitnya terbatas nih, tapi dia pengen investasi nih. Apa tips singkatnya? Mungkin dia malas nonton video itu, dia pengen dapetin di sini juga. Paling gampang adalah budgeting. Budgeting, karena nggak semua orang itu nge-budget. Kayak gue nggak tahu pemasukan gue. Sejujur-jujurnya gue nggak tahu. Gue nggak pernah ngitung secara rigid sekian gitu, nggak pernah. Tapi gue tahu pengeluaran gue. Jadi itu yang mungkin ngebedain gue sama beberapa teman yang lainnya. Gue tahu secara pasti yang gue keluarkan tiap bulan berapa. Kenapa itu penting? Karena pensiun gue tergantung dari seberapa banyak yang gue keluarkan, bukan seberapa banyak yang gue dapet. Terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, kemudian subscribe video ini supaya bisa dapetin video berikutnya. Saya Riko dan Bapak Radit yang ganteng. Sampai jumpa.